Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas informasi terkini di tanah air. Kali ini berita datang dari HRS, akhirnya Mahkamah Agung menghukum HRS 2 tahun. Mahkamah Agung mengurangi hukuman Habib Rizik Syihab dari 4 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara saja. Vonis itu terkait dengan penyebaran berita bohong mengenai hasil tes swab dalam kasus Rumah Sakit Umi hingga menimbulkan keonaran. Perbaikan pidana penjara menjadi 2 tahun. Begitu kata juru bicara MA, Andi Samsan Ngandro, kepada redaksi Detikcom pada Senin 15 November kemarin. Duduk sebagai Ketua Majelis Kasasi Suhadi dengan anggota Soeharto dan juga Susilo. Putusan ini diketok majelis pada Senin 15 November siang hari. Sebagaimana diketahui sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka memvonis Habib Rizik Syihab 4 tahun penjara. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan Habib Rizik bersalah telah melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mengadili menyatakan terdakwa Muhammad Habib Rizik Syihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta menyebarkan berita bohong dengan sengaja mengakibatkan keonaran. Ujar Hakim Ketua Hatwanto saat membacakan surat putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 24 Juni yang lalu. Pihak Habib Rizik pun lantas mengajukan kasasi, demikian pula untuk kubu jaksa penuntut umum. Mahkamah Agung telah memotong masa hukuman terhadap Habib Rizik Syihab dari 4 tahun menjadi 2 tahun penjara. Putusan tersebut terkait dengan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum Imam Besar FPI tersebut dalam kasus kabar bohong dalam hasil pemeriksaan tes usap COVID-19 di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Habib Rizik menjadi pidana penjara selama 2 tahun. Begitu putusan kasasi Hakim MA yang disampaikan oleh juru bicara MA, Andi Samsan, pada Senin 15 November. Dalam keputusan kasasi tersebut, dikatakan alasan objektif para hakim mengurangi masa pemenjaraan untuk Habib Rizik. Dikatakan Hakim Habib Rizik sebagai terdakwa sebetulnya memenuhi cukup bukti melakukan perbuatan pidana, yaitu melakukan atau menyiarkan kabar bohong. Kabar dan informasi bohong tersebut dilakukan Habib Rizik sengaja yang dituding memunculkan keonaran di masyarakat. Sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, primer jaksa penuntut umum. Begitu dalam putusan kasasi. Akan tetapi perbuatan Habib Rizik tersebut hanya terjadi di media massa. Menurut hakim, dari perbuatan Habib Rizik tersebut tidak memunculkan korban jiwa, fisik ataupun kerugian harta benda terhadap pihak-pihak lainnya. Pun juga dikatakan hakim, pengurangan hukuman tersebut mengingat Habib Rizik juga dijatuhi pidana dalam perkara yang lain. Sebab itu HRS layak untuk mendapatkan hukuman pidana yang lebih ringan. Oleh karena itu penjatuhan pidana oleh judek fakti kepada terdakwa selama 4 tahun dipandang terlalu berat. Sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa patut atau beralasan untuk diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Begitu dalam putusan Hakim MA. Hasil kasasi MA tersebut tertuang dalam putusan 4471 K/Pitsus/2021 dan resmi mengubah putusan PT DKI Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2021 atau putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur 24 Juni 2021 yang lalu. Dalam kasus Habib Rizik ini sebetulnya ada 3 perkara yang saling terkait. Kasus pertama terkait kerumunan dan pelanggaran protokol COVID-19 di Petamburan. Atas putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghukumnya selama 8 bulan penjara. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hakim memenjarakan Habib Rizik selama 2 tahun penjara. Sedangkan dalam kasus kedua, terkait dengan kerumunan di kawasan Megamendung Bogor, Jawa Barat. Terkait kasus kedua itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan hukuman denda 20 juta rupiah kepada Habib Rizik. Hukuman denda itu juga lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hakim memenjara Habib Rizik selama 10 bulan penjara. Kemudian untuk kasus ketiga, terkait dengan penyampaian kabar bohong hasil tes swab COVID-19 di Rumah Sakit Umi Bogor. Terkait kasus itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur maupun PT DKI Jakarta menghukum Habib Rizik selama 4 tahun penjara.
Waduh, heboh. Denny Siregar keceplosan ungkap skenario habisi Habib Rizik. Habib Rizik Syihab telah datang ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 12 Desember pagi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hal ini untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan. Kemudian para buzzer dan haters pembenci HRS juga FPI bersorak gembira. Mungkin saking gembiranya tanpa sadar ada yang membocorkan skenario untuk menghabisi HRS. Sebenarnya, Doi awal-awal masih berkelit untuk gak mau datang ke polisi. Tapi tiba-tiba dengan perintah yang mengerikan. Habisi aja kalau dia gak mau datang. Kita capek nunggunya. Ini perintah dari atas langsung. Langsung deh ngibrit. Kali ini gak main-main. Nyawa taruhannya. Kicau Denny Siregar di akun Twitternya @dennysiregar7 pada hari Sabtu sore pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pernyataan dari Denny Siregar ini pun menjadi bumerang. Kalau yang disampaikan Denny Siregar benar, maka jelas itu adalah pelanggaran institusi polisi. Kalau yang disampaikan Denny Siregar tidak benar, berarti Denny Siregar telah menyebar hoax. Dan kalau itu hoax, terlebih menyangkut institusi polisi, sudah seharusnya Denny Siregar ditangkap. Karena sebelumnya, polisi pun juga sudah menyatakan akan menangkap penyebar hoax chat WhatsApp Kapolda soal sikap Laskar FPI. Bahkan, tweet keceplosan Denny Siregar ini oleh sesama buzzer juga disesalkan. Ini tweet goblok sih, kicau akun @dgmbx15. Kurang strategi nih, timpal akun @ertayustina. Akhirnya Habib Rizik buka suara. Bongkar ada kesepakatan dengan Polda Metro Jaya. Habib Rizik Syihab bin Hussein Syihab, LCMA, baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana penyebab terjadinya kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Unsur tindak pidana itu ditemukan setelah polisi melakukan rangkaian penyelidikan dengan memeriksa sejumlah barang bukti dan juga saksi. Hasilnya, Polda Metro Jaya menetapkan pimpinan FPI, Front Pembela Islam itu, Habib Rizik dan juga 5 orang lain sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 pada hari Kamis 10 Desember 2020. Ia pun dijerat dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan pasal 216 KUHP tentang tindakan melawan aparat. Pihak kepolisian juga sudah mengeluarkan surat pencekalan yang dikirim ke kantor imigrasi sehingga Habib Rizik tidak bisa keluar negeri. Sebelumnya Habib Rizik 2 kali tidak memenuhi undangan polisi untuk pemeriksaan, hingga Polda Metro Jaya mengultimatum akan melakukan penjemputan paksa atau penangkapan. Sayangnya saat dimintai surat penangkapan oleh pengacara Habib Rizik, Polda Metro Jaya tidak mengeluarkannya. Lelah dengan pemberitaan yang terus menyudutkannya, Habib Rizik akhirnya buka suara. Ia mengklarifikasi sejumlah hal, salah satunya mengelak selama ini bersembunyi dan lari dari panggilan polisi. Pertama, bahwa saya tidak pernah lari apalagi sembunyi. Ungkap Habib Rizik sebagaimana dikutip dari portal Jember dari unggahan YouTube Front TV pada Sabtu 12 Desember. Habib Rizik menjelaskan bahwa dirinya selama ini sedang melakukan pemulihan di pesantrennya. Karena selama ini, pada proses pemulihan saya lebih banyak duduk di pesantren alam agrokultural Markas Syariat Mega Mendong. Karena di pesantren ini udaranya sangat sejuk, asri dan segar. Jadi untuk pemulihan luar biasa bagusnya. Sekali-sekali saya turun ke Petamburan. Saya turun ke Sentul untuk menengok anak dan cucu. Begitu jelasnya. Ia juga mengelak dianggap mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Karena menurut Habib Rizik keduanya sudah saling menyepakati sebuah komitmen. Ia menjelaskan pada panggilan pertama yakni Selasa 1 Desember 2020, dirinya tidak bisa memenuhi panggilan dari penyidik dan mengirimkan pengacara untuk bertemu dengan penyidik. Melalui perantara penyidik itu, ia menyampaikan surat yang isinya minta penundaan secara resmi. Penyidik pun menerima dan melakukan pengunduran, yaitu diundurkan sebagai panggilan kedua. Karena masih perlu waktu tambahan untuk pemulihan, akhirnya pada panggilan kedua Senin 7 Desember 2020 kembali mengirimkan pengacaranya untuk bertemu dengan penyidik.